Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan kami dari tim TPPHP 2021. Hari ini itu materinya masih mengenai pendahuluan dan perkenalan. Singkat-singkat aja. Jadi mata kuliah TPPHP itu apa sih? Jadi mata kuliah TPPHP ini adalah mata kuliah yang membahas tentang pengetahuan mengenai sifat-sifat material hasil pertanian dan susunan kimianya, kemudian terjadi perubahan karakteristik akibat penyimpanan dan pengolahan, berbagai macam metode pengolahan untuk hasil-hasil pertanian, kemudian pengenalan mengenai pengemasan, dan juga penyimpanan yang dapat diterapkan serta analisis mutu dari hasil-hasil pertanian itu sendiri. Jadi intinya itu tentang itu, mulai dari sifat materinya, kemudian susunan kimianya, perubahan karakteristiknya selama menyimpan dan mengolah, kemudian metode mengolahnya, setelah itu pengemasannya dan menyimpannya, serta lebih lanjut adalah mengenai analisis mutunya. Untuk daftar tim pengampu ini, kelas A diampu oleh Pak Muhammad Nur dan Ibu Freni, kelas B juga, kelas C dan kelas D sama Bu Alin dan Bu Latifa, kemudian untuk kelas E, Bu Fenti dan Bu Ritia, kelas F, Pak Jaya Mahar Maligan dan saya, Jawharatul Malaysia. Kelas G ada Pak Muhammad Nurholis dan Bu Hera Prasmita, GH sama. Kelas I, Pak Jaya dan Pak Dego. Kelas C, Bu Ritia dan saya. Kemudian kelas K untuk Bu Fenti dan Pak Dego Yusa Ali. Lalu untuk profil dosen ini sebenarnya bagaimana? Untuk cari alamat email kalian bisa Google dengan mudah. Kemudian, tujuan untuk mata kuliah ini adalah kalian bisa tahu karakteristik bahan hasil pertanian, kemudian tahu juga efek pengolahannya terhadap karakteristik mutu yang diharapkan dari bahan-bahan tersebut. Untuk kisi-kisinya ini dimulai dari pendahuluan hari ini, konsep dasar mengenai pentingnya penanganan dan pengolahan hasil pertanian, kemudian pengetahuan dan karakteristik bahan, nanti di situ ada kuis, dan seterusnya. Jadi kita untuk perkuliahan ada 14 pertemuan. Sebelum UTS ada 1 kuis dan 1 tugas mandiri. Kemudian nanti sebelum UAS setelah UTS ada lagi juga 1 tugas terstruktur dan 1 kuis. Selain perkuliahan nanti juga kita ada tutorial yang diampu oleh dosen masing-masing. Kemudian ini ada sistem penilaiannya. Untuk perkuliahan 2 SKS, tutorialnya 1 SKS. Tutorial mencapai 30% dari nilai keseluruhan. UTS dan UAS porsinya juga cukup besar 25%. Kuis dan tugas mandiri masing-masing adalah 5%. Diharapkan kalian nanti bisa ikut untuk semua kuis dan tugas mandirinya. Karena biasanya tidak ikut kuis dan tidak ikut, meskipun satu tugas itu sangat berpengaruh terhadap nilai kalian masing-masing. Kemudian untuk tutorial kita ada diskusi berupa studi kasus, bisa jadi juga presentasi. Nanti minta tolong diskusi dan untuk tutorial ini adalah untuk pendalaman materi. Jadi semuanya itu kalau bisa itu pemikirannya itu adalah dari hasil sintesa pemikiran kalian masing-masing. Jadi boleh membaca dari sumber manapun, dari jurnal manapun, tapi minta tolong itu diekstrak, jangan langsung begitu saja di copy paste. Karena kami bisa tidak memberikan nilai sama sekali untuk tugas yang hanya sekedar copy paste dari website. Jadi minta tolong itu didiskusikan benar-benar dan dianalisis dan disintesa bersama-sama dari kelompok tutorialnya masing-masing. Kemudian kehadiran dan tugas. Jadi minta tolong semuanya dikerjakan. Kemudian kenapa sih kok ada mata kuliah teknologi pengolahan pangan dan hasil pertanian? Kalian kan sudah sangat familiar dengan kata-kata pertanian ini kan ya. Pertanian itu apa? Itu tidak dibahas di mata kuliah ini, kita fokus ke hasil pertaniannya. Jadi berhasil pertanian itu adalah hasil bumi yang dihasilkan dari proses-proses pertanian.
Biasanya itu berupa komoditas pangan, terutama yang kita bahas di sini. Lebih banyak mengenai hasil pertanian yang komoditas pangan yang bernilai ekonomi dan digunakan untuk kemaslahatan umat. Kenapa sih hasil pertanian itu kok perlu concern tersendiri? Karena hasil pertanian itu adalah sesuatu yang mudah rusak. Jadi hasil pertanian itu diperoleh dari ladang. Umumnya itu dia mudah rusak. Kenapa kok mudah rusak? Karena hortikultura, buah-buahan, sayur-sayuran, dan serealia itu merupakan makhluk hidup yang terpaksa kita ambil. Jadi tidak semua hasil pertanian itu kita ambil pada saat dia kondisi sudah mati. Beda dengan hewan itu kan biasanya disembelih dulu baru dikonsumsi. Kalau hasil pertanian dia kan masih hidup. Sebenarnya pada saat kita simpan dia pun kondisinya itu juga masih hidup. Kemudian kalau untuk pertanian modern itu kan menggunakan desain mesin dengan proses-proses tertentu, kemudian kontrol dengan teknologi-teknologi canggih. Itu kalian tuh juga harus tahu sifat dari hasil pertanian itu sendiri, karena bisa digunakan untuk analisis pengembangan, kemudian produk barunya mau dibuat apa, kemudian evaluasi mutu produk diapain, dan seterusnya. Dan kenapa dia kok mudah rusak itu sebenarnya karena dia ini jaringan sayur-sayuran ini, tomat ini adalah sesuatu sebenarnya itu masih hidup. Masih hidup terus kita ambil dan kita pisahkan dari sumber kehidupannya. Karena kita pisahkan dari sumber kehidupannya, terkadang jaringan pelindungnya itu mudah rusak. Ketika jaringan pelindungnya rusak, berarti dia jaringannya terbuka, mudah dimasuki oleh virus, jamur, atau bakteri sehingga dia mudah rusak. Makanya kalau buah luka itu kan gampang coklat di bagian luarnya gitu kan ya. Kemudian terdiri dari komposisi kimiawi yang secara nutrisi itu kandungan nutrisinya itu bagus. Karena kandungan nutrisinya bagus, manusia itu suka, maka otomatis virus dan bakteri itu juga ikutan suka. Jadi berbagi dengan makhluk-makhluk hidup lain sebenarnya kita. Makanya dia itu harus dilindungi. Kemudian kenapa sih kok dia masih hidup? Karena pada saat dia masih berupa tumbuhan, dia kan melakukan metabolisme. Metabolisme yang dilakukan kalau pada saat dia masih hidup itu kan ada dua macam, ada transpirasi dan respirasi. Ada fotosintesis dan respirasi, yaitu katabolisme dan anabolisme. Tetapi pada saat dia sudah dipanen, dia lebih banyak yang dilakukan itu adalah proses katabolismenya atau respirasinya. Apa sih bedanya antara respirasi dan fotosintesis? Kalau respirasi itu kan kegiatan yang membutuhkan oksigen dan mengeluarkan CO2. Lah, itu sendiri adalah proses katabolisme atau perusakan. Jadi sebenarnya yang dikurangi itu, yang dirusak itu adalah komponen makro-makromolekul yang ada di dalam sayur-sayuran tersebut dipecah-pecah menjadi mikromolekul. Jadi lama-kelamaan dia bisa lembek, dia bisa layu karena proses katabolisme itu sendiri, serta menghasilkan panas. Panas ini juga bisa menyebabkan sayuran tersebut kalau misalnya terlalu ditutupi dia itu bisa rusak. Kemudian kan karbohidrat itu kan, misalnya karbohidrat itu kan adalah molekul-molekul yang kompleks. Ketika dia dipecah-pecah menjadi molekul yang lebih sederhana, dia menyebabkan perubahan-perubahan fisik atau tekstural. Demikian pula kalau dibiarkan begitu saja terjadi perubahan sensoris berupa perubahan warna, rasa, dan kenampakan. Sehingga kalau sampai terjadi penurunan mutu, itu bisa menyebabkan nilai ekonominya juga turun. Selain terjadi respirasi, kemudian metabolisme berupa pembongkaran, juga terjadi transpirasi. Karena biasanya terutama untuk hasil pertanian itu kan kadar airnya tinggi. Selama dia disimpan juga terjadi penguapan air. Kalau penguapan airnya terjadi terus-terusan, itu menyebabkan produknya itu lama-kelamaan bobotnya menjadi turun karena airnya berkurang, produknya jadi kering dan keriput. Kemudian dari kecepatan kerusakan hasil pertanian itu dibagi menjadi beberapa jenis. Dari sangat mudah rusak sama tidak mudah rusak.
Dan ini bisa menghasilkan perbedaan kecepatan penurunan mutu. Yang paling sangat mudah rusak itu penurunan mutunya itu sangat drastis. Karena terjadi perbedaan kecepatan kerusakan, maka kita penanganannya itu juga harus berbeda-beda, disesuaikan dengan sifat-sifatnya. Karena penurunan mutu itu sendiri juga sesuai dengan sifat-sifatnya sendiri. Misalnya untuk bunga dan sayuran itu berupa tunas, daun, dan bunga itu 1-2 hari itu sudah rusak. Misalnya bayam atau bunga-bunga potong gitu kan ya. Kemudian juga mudah rusak 1-3 minggu. Contoh buah dan sayuran yang tidak ada kulitnya 1-3 minggu itu juga sudah rusak. Ada yang awet tidak mudah rusak, dia disimpan dalam waktu yang panjang 1-2 bulan itu tidak terjadi kerusakan. Contohnya ubi-ubian dan kacang-kacangan. Kemudian dari sifat masing-masing ini mana yang sangat mudah rusak, mana yang mudah rusak dan tidak mudah rusak, itu kemudian cocok diolah jadi apa sesuai dengan sifat-sifatnya. Terutama yang sangat mudah rusak ini sebaiknya diolah menjadi sesuatu yang berbentuk lain. Nah, respirasi itu kan bisa membakar makromolekul menjadi mikromolekul sampai bahan rusak. Karena dia itu terjadi merespirasi, bernafas, dia bermetabolisme dan bertranspirasi, ini bisa mengakibatkan kerusakan hasil pertanian jika tidak ditangani lebih lanjut. Oleh karena itu, perlu mengalami penanganan dan pengolahan terlebih dahulu. Kemudian alasan pengolahan itu ada banyak macamnya. Yang pertama itu adalah bisa memperpanjang umur simpan. Misalnya cabai, ini kan cabai adalah tanaman yang tidak ditanam sepanjang tahun. Atau ada daerah tertentu yang tidak bisa menanam cabai. Kalau misalnya ada daerah tertentu yang tidak bisa menghasilkan cabai, otomatis kita harus mengirimkan cabai ini dari daerah yang penghasil cabai. Lalu bagaimana kalau umur simpan dari cabai ini tidak nutut, maka harus diolah menjadi komoditas tertentu yang umur simpannya dia lebih panjang, tapi tetap bisa mempertahankan rasa cabai itu sendiri dan bisa memenuhi fungsi dari cabai itu sendiri. Kemudian juga bisa terjadi ketersediaan pada berbagai musim. Jadi kalau misalnya buah rambutan ini kan juga tidak sepanjang tahun. Jadi dia perlu disimpan dalam bentuk tertentu sehingga kita bisa menyebabkan rambutan ini bisa dikonsumsi sepanjang tahun. Atau kalau misalnya ada suatu buah yang menjadi identitas suatu daerah, tetapi daerah tersebut kan tidak bisa menghasilkan sepanjang tahun. Misalnya ada wisata petik durian gitu kan ya, duriannya nggak selalu ada gitu. Kalau wisatawan ke situ kan kecelek, nggak ketemu apa-apa. Jadi mending bisa ditemukan dengan durian meskipun dia dalam bentuk lain, entah itu dalam bentuk es, dalam bentuk freeze durian atau dalam bentuk-bentuk lainnya. Kemudian juga bisa memberikan nilai tambah dan manfaat. Tidak semua hasil pertanian yang dihasilkan itu mempunyai nilai ekonomi yang besar. Jadi, karena kita belum tentu bisa menyeragamkan pertanian di Indonesia itu kan belum semuanya bisa menghasilkan produk dengan grade A atau grade premium. Jadi yang grade A dan grade premium itu otomatis bahan pertanian tersebut tetap dijual dalam kondisi segar karena itu lebih cepat dan lebih cepat menghasilkan buat petani. Tapi ada bahan-bahan tertentu dia itu merupakan downgrade dengan kalau dijual tuh harganya hancur dan harganya lebih murah kayak gitu kan kasihan oleh petaninya. Jadi daripada dijual dalam harga murah mending dikonversi menjadi produk yang memberikan nilai tambah dan manfaat. Dengan ini kalian kalau misalnya sudah menguasai teknologi pengolahan hasil pertanian, kalian bisa mengedukasi petani-petani yang ada dimanapun untuk mendapatkan penghasilan yang lebih baik dari meskipun mungkin terjadi panennya tidak terlalu bagus, misalnya produknya kerdil-kerdil atau terjadi kelayuan atau apa, supaya tetap bisa menghasilkan uang tertentu. Kemudian juga bisa dilakukan diversifikasi produk supaya nilai jualnya juga lebih tinggi dan lebih menarik konsumen.
Kemudian faktor-faktor penentu pengolahan itu sangat dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Kalau sifat bahan itu sendiri juga ada faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor internal dari bahan yang menyebabkan sifat dari bahan itu sendiri adalah ada tingkat perkembangan organ, kemudian komposisinya bahan, ukuran produk, ada lapisan atau enggak jenis jaringan. Ini nanti dibahas pada pertemuan selanjutnya lebih banyak. Kemudian ada juga faktor eksternal berupa suhu, etilen, oksigen, karbon dioksida, senyawa mungkin yang terbentuk karena luka pada bahan dan seterusnya. Itu adalah faktor-faktor penentu sifat-sifat bahan. Tapi kalau faktor penentu pengolahan itu tergantung dari karakteristik hasil pertanian sebagai bahan baku itu sendiri. Nah, karakteristik hasil pertaniannya itu sendiri ditentukan oleh banyak sifat-sifat faktor internal dan eksternal, nanti disesuaikan dengan bahan itu sendiri. Otomatis contoh misalnya sayur yang mungkin dia terpaksa harus dipanen pada umur yang sangat muda dan sayur yang sudah agak tua gitu kan, sifatnya dan karakteristiknya kan beda. Otomatis dia juga harus disimpan dalam bentuk berbeda. Atau paling gampang contohnya itu mangga muda dengan mangga tua, otomatis dia penyimpanan itu berbeda. Kalau mangga muda mungkin lebih bagus dijadikan asinan gitu kan ya misalnya. Kalau mangga yang lebih tua mungkin bisa dijadikan jus gitu. Kemudian ada faktor ekstrinsik, tergantung dari apa metode pengolahan yang tersedia, peralatan yang digunakan, serta higienitas dan lingkungan pekerja. Jadi kalau misalnya nanti kalian mau mengedukasi orang, mau mengolah hasil pertanian, itu jangan hanya mengikuti idealisme semata. Jadi kita boleh mengikuti tren dan idealisme, tapi juga disesuaikan dengan apa yang ada pada petani. Mengenai peralatan-peralatannya, dia di sana itu tersedia apa enggak, teknologi dan bahan bakunya tersedia apa enggak. Jadi harus disesuaikan. Kemudian untuk higienitas lingkungan dan pekerja ini sangat penting kalau misalnya kalian ingin mengedukasi produk-produk yang berupa produk-produk fermentasi. Itu harus tetap edukasi kebersihan. Jadi jangan mengedukasi fermentasinya saja, tapi higienitasnya itu juga harus sangat penting. Karakteristik umum hasil pertanian itu ada beberapa sifatnya, ada sifat fisik, sifat kimiawi, dan sifat biologi. Untuk sifat fisik, ini sifat yang kelihatannya nggak penting, tapi sangat penting. Sifat fisik itu contohnya itu adalah bentuk. Bentuk ini ada hubungannya dengan ukuran, kemudian ada warna, ada tekstur. Di dalam tekstur ini biasanya juga ada densitas dan porositas, kemudian juga ada aroma. Kemudian sifat ini pentingnya buat apa? Kalau dalam pengolahan awal, bentuk ini dan ukuran itu penting untuk menentukan dari grade bahan. Jadi grade itu sangat ditentukan oleh ukuran di hasil pertanian, sangat penting untuk grading. Kemudian juga warna itu penting untuk menentukan tingkat panen dan juga tingkat preferensi konsumen. Kemudian untuk tekstur, ini penting juga untuk proses grading dan penanganannya. Jadi penanganan untuk buah-buahan yang kulit keras dan kulit lunak dan mudah rusak itu juga harus berbeda. Ada juga sifat fisik yang di sini belum ada, itu adalah sifat mekanis. Sifat mekanis itu menentukan apakah buah tersebut bisa dilempar atau tidak. Jadi sifat mekanis itu kan menunjukkan sifat crackingnya dia. Kalau misalnya dia terkena tekanan itu entah itu benturan, entah itu tumpukan, entah itu lemparan sehingga dia retak atau tidak.
itu juga sangat menentukan. Jadi dari situ saja kita bisa menentukan sifat-sifat bahan nanti pengenangan awalnya itu bagaimana. Kemudian ada buah, makanya kenapa kalau kalian lihat di mall itu ada buah yang dibungkus sama foam, ada yang tidak ya, foam jaring-jaring. Net foam itu ada yang tidak, itu juga karena tergantung dari sifat fisiknya dia. Dia bakal mudah terluka atau tidak. Kemudian untuk sifat biologis, ini sifat biologis merupakan karakteristik biologis yang dimiliki oleh suatu bahan. Contoh karakteristik biologis itu ada enzim, ada mikrobiologi, sama makrobiologi. Jadi kalau misalnya enzim ini ada buah-buah tertentu seperti apel, ini dia punya sifat internal yaitu tinggi fenolnya. Karena dia tinggi fenol, kemudian dia punya polifenol oksidase, di mana dia hanya terluka sedikit saja, itu akan menyebabkan dia warnanya jadi coklat. Itu karena keberadaan enzim polifenol oksidasenya. Kemudian untuk sifat mikrobiologis, ini kira-kira yang cenderung menyerang dia, virus atau jamur tertentu apa kira-kira. Kemudian juga makrobiologisnya, kira-kira dia mudah diserang oleh makrobiologis seperti serangga apa misalnya. Kemudian juga ada sifat karakteristik kimiawi. Karakteristik kimiawi ini terdiri dari kandungan karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitaminnya. Ini juga sangat menentukan sifat-sifatnya. Bahan-bahan yang mudah rusak, hasil pertanian itu pada umumnya itu tinggi kandungan airnya. Dia di atas 70%, jadi dia rentan diserang untuk bakteri atau jamur dan berbagai macam makhluk-makhluk lainnya. Kemudian dia itu sifatnya itu adalah rendah protein dan juga rendah lemak. Jadi dia itu rawan karena tinggi protein untuk hasil-hasil pertaniannya. Kemudian hasil pertanian merupakan sumber dari serat baik serat pangan maupun serat non karbohidrat. Kemudian hasil pertanian itu umumnya itu kadar airnya tinggi, makanya dia mudah rusak. Kemudian dia itu juga merupakan biasanya itu sumber karbohidrat, baik karbohidrat berupa serat maupun non-serat. Kemudian ada protein atau lemak, ini cenderung rendah untuk hasil pertanian biasanya, dan punya penciri sendiri-sendiri. Kemudian ada vitamin dan mineral, dan ada pigmen dan senyawa makro lainnya untuk sayur-sayuran ini tinggi. Ini kalau kita fokusnya ke produk hortikultura ya, itu seperti itu. Tetapi kan produk pertanian itu kan bukan cuma hortikultura, tetapi di dalam produk pertanian itu umumnya dikelompokkan menjadi beberapa jenis bahan-bahan, yaitu ada serealia, kemudian ada kacang-kacangan, ada umbi-umbian, ada hortikultura, kemudian ada produk perkebunan seperti teh dan kopi itu juga merupakan hasil pertanian. Kemudian kadang hasil peternakan dan hasil perikanan itu juga dimasukkan ke dalam bahasan karakteristik produk-produk hasil pertanian. Dan masing-masing jenis yang sudah dikelompokkan ini sifatnya itu sendiri-sendiri. Kalau serealia itu adalah serealia yang merupakan biji-bijian yang merupakan sumber utama karbohidratnya. Ini biasanya itu bisa disimpan dalam jangka waktu yang panjang, tetapi harus dikeringkan terlebih dahulu. Jadi dikurangi kadar airnya terlebih dahulu, baru dia disimpan dalam waktu yang panjang. Kemudian ada juga yang tidak perlu dijemur, nggak perlu dikeringkan terlebih dahulu, tapi disimpan dalam waktu yang panjang, contohnya umbi-umbian. Kemudian umbi-umbian ini juga merupakan sumber karbohidrat. Kemudian juga ada kacang-kacangan. Kacang-kacangan itu
merupakan sumber protein. Serealia dan kacang-kacangan itu kan mirip, sama-sama biji-bijian, tapi kalau yang serealia sumber karbohidrat, tetapi kalau kacang-kacangan itu merupakan sumber protein. Kemudian kalau hasil peternakan dan perikanan itu lebih fokus, lebih dikhususkan untuk dia itu merupakan kadar air tinggi dan kadar proteinnya tinggi. Dan biasanya yang tinggi protein dan tinggi air, tinggi protein itu biasanya adalah kesukaan bakteri. Kemudian untuk penanganan dan pengolahan hasil pertanian itu bagaimana? Itu biasanya itu secara umum dibagi jadi 3. Ada yang fresh, ada minimal proses, dan fully proses. Kalau fresh itu ya segar begitu aja, langsung dijual, dikonsumsi dalam bentuk segar. Kemudian kalau minimal proses itu diproses tapi sebentar atau sedikit saja. Kemudian fully proses itu ya memang diproses sepenuhnya, seperti misalnya keripik, ayam goreng, itu adalah contoh bahan-bahan yang fully proses. Kalau minimally proses ini misalnya hanya dipanaskan sedikit aja, sebentar aja, itu contoh minimal proses, atau dikalengkan begitu saja. Dan karakteristik segarnya itu masih sangat besar, itu contoh minimal proses. Nanti selama perjalanan dari perkuliahan ini kalian akan belajar bahan seperti apa yang biasanya itu dalam bentuk fresh, minimal proses, dan fully proses. Yang jelas kalau yang dijual dalam bentuk fresh itu biasanya adalah produk-produk grade A dan grade yang kualitasnya bagus. Untuk produk-produk yang grade di bawahnya itu sangat berpotensi untuk dilakukan minimal proses dan full proses. Ini contoh untuk fresh agricultural product yang dijual. Jadi dia itu dijual dalam bentuk segar. Kalau minimal proses dia mengalami sedikit pengolahan, misalnya buah-buah potong. Itu dilakukan minimal proses, dipotong dan dibungkus. Biasanya kan ya kalau di mall atau kalau di supermarket biasanya. Kemudian kalau dari metode pengolahan itu sebenarnya tuh ada banyak sekali metode pengolahan. Misalnya metode pengolahan fisik, kalau fisik itu biasanya berupa pengeringan atau pengepresan atau penggunaan tekanan tinggi. Jadi dia itu penggunaan fisik, ilmu fisika. Kemudian ada pengolahan yang dilakukan secara kimiawi, misalnya digulai atau digarami atau menggunakan bahan-bahan kimia lain. Atau juga pengolahan dengan metode biologis seperti difermentasi atau menggunakan makhluk hidup lain. Itu adalah metode biologi. Kalau fisik bisa panas, bisa kering, dan tekanan, dan segala macam. Atau dilakukan kombinasi proses. Nah, ini masing-masing nanti itu dibahas, ada pertemuannya sendiri-sendiri mengenai pengolahan ini, sehingga setelah selesai ini kalian diharapkan sudah bisa membayangkan produk ini itu sebaiknya dilakukan kombinasi proses seperti apa, sudah tahu. Dan juga kira-kira teknologi yang dibutuhkan kalau mau pengolahan jenis ini itu juga bermacam-macam. Ini contoh pengolahan fisik, ada pengaturan suhu, pengeringan, ada penyaringan, ada iradiasi, ada tekanan rendah, tinggi, dan tekanan vakum. Masing-masing ada sifatnya, karakteristiknya tersendiri, ada efek terhadap bahan pangan itu juga berbeda-beda, dan juga teknologi yang harus diinvestasikan untuk melakukan pengolahan masing-masing ini juga berbeda beserta kelebihan dan kekurangannya masing-masing, itu nanti kalian harus tahu. Ini contoh hasil produk-produk hasil pengolahan dengan pemanasan. Pengolahan dengan pemanasan ini merupakan pengolahan yang paling umum ada di sekitar kita. Dan mungkin kalian sudah familiar sekali dengan ini, misalnya jus buah, kemudian selai, pembuatan selai yang ibu-ibu di rumah itu juga bisa melakukan, tapi juga bisa jadi sumber ekonomi jika dilakukan dengan sedikit sentuhan akademis atau teknologi. Pengolahan dodol, pengolahan sirup buah, dan pengolahan puri. Di dalam pengolahan dan pengemasan ada 2 yang harus dijaga, yaitu suhu dan waktu. Kemudian ada juga pengolahan dengan pengeringan dan penggorengan.
Contohnya keripik buah dan sayur. Maaf. Contohnya keripik apel, nangka, wortel, bayam, kacang, dan lain-lain. Kemudian ada leder buah, ada manasan kering buah, dan lain-lain. Kemudian ini ada pengolahan kimiawi, ada penggaraman, ada pengasapan, ada penambahan gula, pengasaman, penggunaan antiseptik seperti alkohol, dan seterusnya. Ini menurut kalian gambar apa? Ini kan seperti gambar kurma, tapi ini sebenarnya itu adalah tomat yang dibuat sebagai torakur atau tomat rasa kurma. Bagaimana cara membuatnya nanti pada saat materi pengolahan kimiawi itu ada nanti dijelaskan. Kemudian juga ada pengolahan biologi. Contohnya adalah dilakukan fermentasi seperti nata de coco, yogurt, sawi asin, tape, dan lain-lain. Kalau misalnya ini sudah nggak ngetren, mungkin kalian tertarik kalau misalnya mendengar kata kimchi misalnya. Itu juga merupakan contoh pengolahan dengan cara fermentasi. Kemudian ada pengolahan enzimatis, contohnya pembuatan glukosa cair dari pati. Ada hidrolisat protein dengan enzim bromelin dan lain-lain. Glukosa dari cair dari pati ini maksudnya apa? Kan gula, itu kan kebanyakan kita kan masih konsumsinya dari tebu. Tapi sebenarnya gula itu juga bisa dibuat dari jagung. Bagaimana bentuknya nanti silahkan ditanyakan ke dosen pada saat materi pengolahan enzimatis. Tetapi juga biasanya pengolahan itu nggak bisa hanya mengandalkan satu proses pengolahan saja. Jadi kita pakai prinsip namanya prinsip Hartle teknologi, di mana bisa dilakukan kombinasi proses untuk mendapatkan hasil dengan kualitas sebaik-baiknya, tapi kerusakan nutrisi seminimal mungkin. Contoh kombinasi proses misalnya penggaraman digabung dengan pengeringan, penambahan gula dikombinasikan dengan pemanasan, kemudian ada proses biologis dikombinasikan dengan pengaturan suhu. Ini misalnya yogurt setelah difermentasi masih didinginkan, kemudian setelah dilakukan penggorengan seperti kerupuk dilakukan pengemasan. Nah, memilih teknologi pengolahan pangan itu tergantung dari jenis bahan atau produk yang ada, kemudian kondisi lingkungan sekitar seperti apa, bahan dan produk karakteristiknya bagaimana. Tidak semua bahan itu bisa digoreng. Jadi kalau dia bahan yang gulanya tinggi atau airnya tinggi itu biasanya kalau digoreng itu nggak bisa. Kemudian kondisi lingkungan sekitar di situ tuh banyak apa dan ada apa, itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kemudian kapasitas produksi yang diinginkan juga seperti apa, itu juga otomatis menentukan teknologi yang akan digunakan. Misalnya mau buat keripik tempe kapasitas besar itu kan nggak bisa cuma pakai wajan biasa. Kemudian peralatan yang tersedia di petani itu apa, dan juga modal yang dimiliki berapa itu harus dikompromikan. Jadi kalau misalnya kalian punya keinginan untuk misalnya kalian punya kenalan petani pisang, kemudian kalian ingin membuat sesuatu dengan pisang, itu juga dilihat teknologi yang tersedia di sana itu apa dan kemampuan mereka menyediakan itu seperti apa. Jangan dipaksakan kemudian bikin produk yang keren-keren, belum sampai di pemasarannya kita ngomonginnya, ini masih di proses produksi, itu juga harus dikompromikan dan disesuaikan. Dan pada saat proses pengolahan itu terjadi perubahan sifat, entah itu terjadi perubahan rasa dan aroma, terjadi perubahan warna, kemudian ada teksturnya, renyah, lihat, dan segala macam. Jadi di teknologi pengolahan pangan hasil pertanian ini, kalian bisa belajar mengenai teknik-teknik pengolahan itu sendiri. Jadi kalau misalnya semua orang bisa memasak, semua orang bisa mengikuti resep, tapi tidak dan mengolah bahan menjadi sesuatu tertentu. Tetapi tidak semua orang tahu teknik-teknik sederhananya. Di situ kalian bisa tanyakan. Dari proses itu yang paling penting itu ada di sebelah mana prosesnya, apa ada titik kritisnya, kemudian ada suhunya, ada bahannya, seperti kayak goreng kerupuk. Kalau orang yang nggak tahu ya udah digoreng brung gitu aja kan. Tapi kalau pedagang kerupuk kan sudah tahu dia pakai minyak
itu dulu, kemudian baru minyak yang panas gitu kan ya. Atau pada saat kalian bikin bakso itu kan tidak semua orang tahu kalau sebaiknya itu pada saat mencampur adonan itu sebaiknya diberi es gitu kan. Itu adalah teknik-teknik sederhana yang harus ditanyakan teknik-teknik kuncinya kepada masing-masing dosen pada saat pertemuan selama perkuliahan TPP-HPN ini. Lalu juga teksturnya. Itu lihat atau lembut itu sebenarnya core-nya itu ada di mana? Ada di suhu atau ada di waktu. Kalau misalnya mau bikin mendidik orang tuh buat es krim misalnya, otomatis kalian tuh suhunya itu penurunan suhunya itu harus seberapa dingin dan seberapa cepat turun dinginnya itu harus ditanyakan ke dosennya masing-masing. Jadi sebenarnya ini karena masih pendahuluan, jadi yang dipelajari itu adalah nanti selama 14 pertemuan ke depan, tentukan dulu kalian seperti apa kepinginnya dan silahkan semuanya itu dieksplor dan ditanyakan ke dosen masing-masing. Terima kasih, selamat belajar, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.